lanjut. Oh ya, di sini ada yang Pak Andi testimoni ya, sudah sembuh dari stroke 2 kali, sudah bisa jalan dan lari-lari kecil. Ini Pak Andi kira-kira berkenan nggak untuk kalau Andi kata saya undang berbicara di sini? Bisa. Bisa loh. Wah, ayo Pak Andi. Oke, Bu Yuli di spotlight. Dan kemudian saya ingin mendengar, teman-teman ingin mendengar Pak cerita Bapak kapan stroke-nya, bagaimana kisah mendapat stroke dan kisah Bapak menjalankan PMB ini masih sembuh. Bisa jalan kaki, bisa lari-lari, itu hebat loh. Monggo Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum semuanya. Mungkin bicara saya agak sulit Ya. karena ini terkena serangan stroke juga. Oh ya. Jadi saya divonis kena diabetes pada tahun 2010. 2010, 12 tahun Pak. Sebenarnya gula darahnya masih rendah, nggak begitu tinggi banget, hanya 150. Iya. Tapi oleh dokter kantor dinyatakan kena diabetes. Di tahun 2020, tepatnya tanggal 13 Februari, saya operasi jantung, pemasangan 3 ring di jantung, Ya. di Rumah Sakit Karyadi. Kemudian, Pak Semarang? iya. Oh, iya. Kemudian di bulan Juli awal, saya kena serangan stroke yang pertama. Kemudian, tahun berapa itu Pak? Ya 2020. 2020, 2 tahun yang lalu. Kemudian menyusul di bulan September, awal juga saya kena serangan stroke kedua. Apa menurut dokter Pak? Gimana? Menurut dokter penyebab stroke-nya apa? Tekanan darah tinggi atau? Ada penyumbatan di kanan dan kiri otak. Oh. Kanan dan kiri. Ya. Ya mungkin karena pembuluh darah saya mungkin terlalu lembut, jadinya penyumbatan di mana-mana, termasuk di jantung, dan itu yang menyebabkan operasi pemasangan ring itu. Iya Pak. Jadi sampai sekarang ya itu bicaranya agak pelu kalau orang Jawa bilangnya. Iya Pak. Belum jelas. Tapi alhamdulillah untuk kaki maupun tangan sudah bisa digerakkan. Sebelumnya serangan pertama apa saja yang secara fisik Bapak tidak bisa lakukan? Kehilangan? Serangan pertama itu yang anggota badan sebelah kanan yang lemah. Lemah. Kemudian yang kedua, kaki maupun anggota badan yang sebelah kiri yang agak lemah. Tadinya kanan menjadi kiri. Kiri jadi kanan ya Pak ya? Iya, betul. Oh gitu. Aduh. Sampai sekarang ini yang sebelah kanan kakinya agak lemah. Jadi tapi jalannya sudah normal. Oh ya. Alhamdulillah bisa lari-lari kecil, jogging lah. Bisa. Iya. Itu semenjak ikut mobil juga alhamdulillah perkembangannya positif lah. Ya. Maksudnya itu. Saya boleh tahu apa saja yang positif menurut Bapak, karena terus terang ada berapa orang Pak yang baru saja menerima kondisi yang sama dengan Bapak, bahkan baru beberapa hari lalu. Kampai lubang hidung sebelah kanan itu kan agak kayak tersumbat gitu. Oh iya. Setelah ulnaf saya rasakan agak plong gitu. Oh iya. Agak plong. Jadi sepertinya kan agak tersumbat gitu yang sebelah kanan. Karena mungkin pengaruh stroke itu. Jadi setelah saya melakukan ulnaf, alhamdulillah ini sudah agak plong. Jadi nggak seperti yang dulu-dulu. Oh iya. Boleh diceritakan Pak, bagaimana Bapak mulai berkiat melatih tubuh supaya bisa kembali normal dengan cara ini, atau terapi-terapi yang Bapak lakukan sendiri, kegiatan-kegiatan Bapak yang lakukan setiap hari? Jadi artinya kan saya masih bekerja, terusnya masih 3 tahun ini, supaya bisa fokus untuk penyembuhan, saya mengajukan
pendi, pensiun dini. Oh ya. Jadi setiap pagi setelah sholat subuh, saya biasanya jalan kaki pagi. Itu rutin setiap hari. Itu untuk menggerakkan atau melatih otot kaki supaya nggak kaku gitu, supaya nggak lemah. Itu saya lakukan sudah hampir berapa ya, 7 bulan ini, mungkin hampir 1 tahun. Jadi setiap hari terus saya jalan kaki. Jadi intinya semangat dalam diri kita harus begitu, untuk keinginan sembuh itu harus ada. Oh ya. Mungkin Dan itu bisa ditanamkan ke rekan-rekan semua di sini. Menurut Bapak, apakah dengan pola makan PMB, IF, dan pernapasan ini memberi pembeda yang besar dibandingkan tahun 2000 itu kan sekitar 2 tahun yang lalu, Pak. Sedangkan saya baru membuka latihan online ini baru sekitar 1,5 tahun lalu, artinya 2020 akhir. Kalau saya sudah kenal Mobi dari dulu, mungkin nggak sampai pasang ring atau setengah stroke ini. Gitu ya, Pak ya. Iya. Baik, saya akan berikan beberapa literasi yang mungkin Pak Andi bisa baca. Mudah-mudahan menguatkan Pak Andi. Ini adalah dari sebuah jurnal tentang latihan pernafasan, iskemia otak dan stroke. Ya, di sini kalau andai kata kita melakukan olah pernafasan dengan intermittent hipoksia, 8% saja turunnya, Pak. Kan biasa kalau latihan di kita, itu latihannya bisa sampai 30%, 40%. Kan? Itu hanya 8% saja, inspirasi oksigen, 4 jam per hari, per 2 minggu, itu bisa mengurangi infark, peradangan, dan peningkatan periodic suffer darah otak setelah 60 menit oklusi arteri. Artinya kalau andai kata Bapak rajin melakukan ini, 4 jam sehari, 2 jam selama 2 minggu, itu akan mengurangi banyak. Termasuk mengurangi pembekuan darah, meningkatkan respon imun dan saluran ion. Ini adalah menarik, Pak. Nah, ini dari mana saya jurnal ini saya temukan? Enggak. Ini adalah sebuah jurnal yang saya dapatkan. Ini judulnya, Pak. Ini akan saya berikan di grup. Ya, di grup. Dan kemudian nanti bisa diambil dan dibaca. Nah, potensi terapeutik hipoksia intermittent. Masalah dosis. Jadi apa yang dilatih di antidiabetes itu sebenarnya adalah hipoksia intermittent atau intermittent hipoksia. Yang dibicarakan sini adalah dosis. Jadi Bapak bisa melatih itu selama 2 minggu berturut-turut. Tapi setiap hari, Pak, dan selama 4 jam. Maka akan ditemukan hanya 8%. Jadi turunnya nggak banyak-banyak sampai ke 70, ke 80. Ini hanya 92% saja yang dikejar. Sedikit saja, maka Bapak akan dapat manfaat banyak sekali dari perbaikan saraf dan termasuk jajaran darah dan juga penyumbatan pada jaringan otak. Ini kalau dikata saya turunkan lagi, naik lagi ke atas, nah ini. Iskemia otak dan stroke. Jadi intermittent hipoksia itu bisa membantu Bapak dalam menyembuhkan, mempercepat penyembuhan. Alhamdulillah ini saya lakukan 2-4 kali sehari selama mengikuti ini ini. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak akan semakin sehat dengan latihan pernapasan. Ini kan malah kemarin minggu yang lalu saya di swab malah positif COVID, tapi alhamdulillah nggak merasakan apa-apa. Ya, memang aneh dengan pernapasan ini, Pak, benar-benar. Suka aneh kadang-kadang. Orang-orang yang melakukan pernapasan atau orang-orang yang melakukan PMB, dia tidak merasakan gejala apa-apa dan tetap sehat saja, tapi kadang positif. Tapi kemudian sembuhnya cepat. 2 hari saja sembuh.
itu beberapa gejala-gejala yang aneh mereka tidak rasakan. Jadi saya juga pernah kata-kata di kanan apa kiri, tangan kiri itu bersa merah kata-kata, tapi hilang dalam PMB itu hilang sendiri. Padahal sudah dikasih obat sama dokter nggak hilang-hilang, tapi dengan mengikuti mobil ini malah hilang. Alhamdulillah hilang. aneh Pak ya. Saya boleh tahu Pak, Bapak bekerja di bidang apa Pak? Di kereta api. PJKA sekarang jadi kereta api. PT Kereta Api ya Pak. Berapa besar stresnya Pak? Stres banget. Oh pantas. Nggak seperti dulu. Kalau iya. bisa santai, sekarang wah ditarget dan sebagainya. Jadi setiap saat ya Zoom, ya meeting. Oh. Kan ada target yang harus dicapai juga. Setelah digantikan oleh menteri siapa itu yang luar biasa? Pak Jonan. Iya. Pak Jonan. Pak Jonan. Iya, benar-benar. Itu 2009. PT Kereta Api menjadi sangat berbeda itu Pak sekarang. Terus ya. Dan itu merupakan perubahan yang memberikan efek positif tapi menimbulkan juga tekanan. Ya untuk kebaikan nggak apa-apa sih. Iya Pak. Oke, saya mengerti. Artinya mungkin saja stroke Bapak tidak selalu karena gula darah, tapi juga mungkin karena tekanan kerja. Makanya diharapkan memang orang yang diabetes itu lebih kendor dalam, bukan kendor ya, lebih santai dalam melihat suatu keadaan supaya psikologinya tetap terjaga. Ingin saya tanyakan itu masalah itu. Sodakui saya beberapa hari ini kok diare ya? Apa kebanyakan tekanannya? Sodaku itu begini Pak. Ada kalanya lambung kita itu kan pH-nya asam Pak. Pada saat dikasih sodaku yang mendadak, dia langsung memberikan reaksi diare. Tapi ada juga yang tidak begitu. Ada juga pengguna dari pH paling banyak di usus Pak. Pengguna pH. Orang-orang yang diabetes rata-rata itu cenderung punya masalah di sembelit. Sembelit apa ya? Kalau orang Jawa tuh ya bebelen. Bebelen. Jadi mereka sulit buang air. Nah, ada kalanya dengan pH yang cukup bagus, itu segera usus bereaksi cepat mengeluarkan semua kotoran yang ada di perut. Jadi ada banyak faktor. Karena faktor pH yang ada di lambung, ada juga kebutuhan pH yang tercukupi atau kelebihan di usus, Pak. Pengguna pH terbesar itu di pencernaan. Jadi nampaknya dosisnya sedikit dikurangi. Ya Pak ya? Ya, Pak Andi terima kasih untuk testimoninya. Ini menguatkan teman-teman yang lain sehingga mereka selalu punya harapan untuk bisa sembuh. Selalu sehat ya Pak ya? Salam buat keluarga. Ya, Upe. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam Pak. Ya, Bu Yuli, silakan.